Halo juga Kak Dep, baik dong kabarnya. Kak Dep gimana kabarnya? Baik juga Bang Emon. Iya. Bang Emon, Iya Kak. sebelah kiri kanan kita ada dua pemusik kita juga nih yang harus kita sapa. Oh Kita sapa iya. Bang Anto dulu yuk. Halo Bang Anto. Apa kabar? Sehat. Sehat, mantap. Sehat. Bang Evan nih, halo Bang Evan. Halo Bang apa Evan. kabar? Wah, sehat semua Kak. Iya, udah sehat-sehat semua ya, bagus ya Bang. Oh iya Kak. Nah, Tapi ada belum kita sapa. iya, siapa tuh Bang? Adik-adik. Oke, yuk. Iya. Sekarang kita sapa adik-adik yuk. Apa kabar adik-adik? Kurang kedengeran Kak. Iya, nggak kedengeran. Sekali lagi, Coba, Kak. Sekali lagi kita sapa Iya. ya. Iya. Apa kabar adik-adik? Luar biasa. Fantastis. Amin. Laskan Kristus. Yes, yes, yes. Udah semangat Kak? Iya, udah pada semangat ya. Nah, sekarang kita mau masuk dalam ibadah nih, Bang Emon. Oh. Iya, kita mau mempersiapkan hati kita. Nah, di sini Kak Deborah dan Bang Emon berharap adik-adik di rumah harus semangat ya. Jangan ada yang males-malesan. Siapin Alkitabnya dan buku tulisnya untuk mencatat firman Tuhan. Oh. Yuk adik-adik, kita mau menyanyikan sebuah pujian yang berjudul Bersyukurlah. Ya, Kak Kita Kaunda, bangkit berdiri. bangkit berdiri ya. Ayo Bang. Sambil bertepuk tangan ya. Dengan hati bersyukur kedalam kehartaannya, dengan hati bersukarela dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, berlindung padanya akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, balasannya untuk selamanya, kasih setianya. Iya. Nah, sekarang kita mau nyanyi lagu apa lagi nih, Bang Emon? Sekarang kita mau nyanyi lagu Selamat Pagi Bapak Kak, karena kita mau masuk ibadah Kak. Iya, bener Bang. Ayo Bang. Ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat
adik-adik, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kau telah jaga kami dan lindungi kami pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, lindungi kami dalam setiap aktivitas kami dari siang pagi siang hingga malam hari ya Tuhan. Tuhan, kiranya pada hari ini, kebaktian pada hari ini bisa berjalan dengan lancar ya Tuhan. Berkati kami guru-guru sekolah minggu ya Tuhan dalam setiap pelayanan-Mu ya Tuhan. Kau lindungi kami, jaga kami ya Tuhan dalam kondisi wabah COVID-19 ini ya Tuhan. Jauhi kami dari segala penyakit ya Tuhan. Hindari kami dari segala sesuatu ya Tuhan. Tuhan, Kau berkati juga pengkhotbah yang akan membawakan firman Tuhan ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang dibawakan bisa menjadi firman yang baik dan takut akan Tuhan, dan juga firman yang menyenangkan untuk adik-adik sekolah minggu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, Bang Emon, Iya, Kak? hari ini Bang Emon ngerasa bahagia nggak? Bahagia Kak, Kenapa tuh Bang? karena kita masih bisa berkumpul Kak, walaupun masih online. Iya, bener banget Bang. Kak Deborah juga ngerasa bahagia. Wah. Adik-adik di rumah pastinya juga merasa bahagia kan? Pasti Kak. Iya, meskipun lagi pandemi atau mungkin di rumah lagi banyak PR atau besok mau ulangan gitu ya. Tapi kita harus tetap bersuka cita. Yuk kita nyanyi hari ini kurasa bahagia. Nah, adik-adik, sambil masih tetap berdiri, kita sekarang mau membacakan hukum Taurat. Oh, hukum Taurat ya Kak? Iya. Hukum Taurat yang keberapa Kak? Nah, hukum Taurat untuk minggu ini itu diambil dari hukum Taurat ke 8 dan ke 9 juga 10. Jadi ada 3 ya Bang ya? Iya. 8, 9, dan 10. Yuk kita baca yuk Bang ya. Iya Kak. Dimulai dari hukum Taurat ke 8. Kita baca ya Bang, 1, 2, 3. Jangan engkau mencuri. Nah sekarang kalau hukum Taurat yang ke 9, isinya adalah jangan engkau berdusta. Nah yang terakhir hukum Taurat yang 10, ya Bang kita baca sama-sama. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu, jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Iya. Nah, jadi hukum Taurat ini harus dihafal ya adik-adik ya. Kita tiap minggu selalu mengingatkan hukum Taurat. Jadi dari hukum Taurat pertama sampai ke 10. Oke Bang, sekarang kita mau ngapain nih Bang? Sekarang kita mau nyanyi lagi. Tapi nyanyi kali ini kita sambil berolahraga. Iya, sambil berolahraga adik-adik. Kita bagi berdiri adik-adik, kita nyanyi Jalan Serta Yesus. Iya, jangan lupa kemana dulu Bang, kiri atau kanan? Kanan dulu Kak. Kanan dulu ya adik-adik ya, jangan sampai tabrakan ya.
capek Kak. Iya, tapi kalau beserta Yesus kita harus tetap semangat. Oke deh. Adik-adik boleh duduk lagi. Ya, adik-adik, kakak persilakan untuk duduk lagi. Ya. Oke, sekarang kita mau baca epistel nih, Bang Emon. Epistelnya dari ayat apa ya Kak? Dari Yesaya 40 ayat 31. Bang Emon yang bacakan ya. Oke Kak. Nah, Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Iya, bagus Lumayan banget ya. lumayan ayatnya. panjang ya Kak ayatnya. Iya, panjang tapi Iya. sangat berisi dan bagus ya ayatnya ya. Epistel ini nanti untuk adik-adik Iya. bacakan ya Kak? Iya, buat ayat hafalan ya. Iya Kak. Jadi ya lumayan juga buat dihafal ya, tapi Iya Kak. adik-adik kita kan pinter-pinter ya. Betul Pasti bisa Kak. semuanya ya. Oke deh. Oke, sekarang kita mau apa lagi nih Bang Emon? Kita mau nyanyi lagi Kak. Tapi kali ini kita mau bernyanyi untuk pengakuan dosa. Kita mau bernyanyi lagu Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, engkau melewang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam bibir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar Ya, nah sekarang kita mau lihat video adik-adik yang sudah pengiriman ayat hafalan. Betul Kak. Yuk Kita lihat lihat sama nih Kak. Yuk. Shalom kakak-kakak sekolah minggu. Nah, saya Daniel Panatan Simangonsong dari kelas kecil. Nah, saya akan membawakan ayat hafalan bulan September yang tertulis dalam Yesaya 40 ayat 31 yang bunyinya adalah tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31a. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Amin. Wah, bagus sekali ya Kak.
Iya kak, hebat-hebat. Hebat-hebat ya Pak. Iya. Nah, sekali lagi supaya lebih hafal, kita mau baca sekali lagi ya ayat Iya, hafalan kita. Yuk Bang. Kita baca sama-sama kak. Iya. 1, 2, 3. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Iya. Nah, sekarang ini kita mau masuk ke dalam khotbah nih, Bang. Iya kak, Tapi sebelumnya kita mau mempersiapkan hati kita dulu. betul kak. Kita mau nyanyi lagu apa, Bang? Kita mau nyanyi lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Iya, sambil posisi sikap berdoa ya adik-adik, kita nyanyikan lagu Kusiapkan Hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu saat ini. Ku sibuk menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Kusiapkan hatiku Tuhan, untuk mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur hari ini kami bersekolah minggu secara virtual. Saat ini Tuhan, kami mau dengar cerita firman Tuhan. Berkati kami menjadi anak baik yang mendengarkan firman Tuhan dengan tenang. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Amin. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kakak mau ajak satu teman kita yang udah lama gak ketemu. Siapa ya kira-kira ya adik-adik ya? Halo Kak Seri. Hai Christian. Hai. Hai Kak, apa kabar? Kabar kakak baik. Halo teman-teman, apa kabar? Oh iya adik-adik, apa kabar anak Tuhan? Luar biasa, fantastis. Amin. Laskar Kristus? Yes, yes, yes. Kak, sekarang kita akan dengar cerita firman Tuhan ya? Yes, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Lebih tepatnya, kita akan nonton video. Hah, video? Aku mau dong Kak, cerita tentang apa? Cerita tentang Daud yang mengalahkan Goliat. Ini tertulis di 1 Samuel 17 ayat 40 sampai 50. Nah, adik-adik, tonton dengan tenang ya. Ini dia videonya. Slapstick Theater. Teater kali ini menceritakan Daud yang mengalahkan Goliat. Ini dia Daud. Daud adalah seorang gembala. Ia menggembalakan kambing dan domba milik ayahnya.
Pada waktu mudanya, ia dipilih oleh Allah sendiri menjadi raja bagi bangsa Israel. Namun bangsa Israel telah memilih rajanya sendiri, yaitu Raja Saul. Raja Saul tengah berperang melawan bangsa lain yang menyerang bangsa Israel. Dan saat itu ada satu bangsa yang disebut bangsa Filistin yang menyerang bangsa Israel. Mereka memiliki tentara yang terlatih untuk berperang. Tentara prajurit juga ada tentara yang seperti raksasa, 6 hasta sejengkal tingginya atau 3 meter. Namanya Goliat. Aku Goliat. Goliat mencemooh bangsa Israel. Dia menantang prajurit Israel dan berteriak, Lawanlah aku, tunjuk satu orang untuk melawan aku. prajurit Israel dan Raja Saul pun ketakutan. Sementara itu, Isai, ayah Daud, meminta Daud untuk membawakan makanan bagi abang-abangnya di medan perang. Daud pun melihat keadaan di medan perang. Dia melihat bangsa Filistin yang sedang mencemooh bangsa Israel. Dia pun menjadi marah. Apa-apaan ini? Sementara Daud marah, bangsa Israel malah ketakutan dan mereka pun kabur. Sedangkan Daud berkata, Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan tentara Allah yang hidup? melihat keadaan ini, prajurit Saul pun melaporkan pada Saul. Lalu Daud dibawa pada Saul. Halo Raja, Daud pun berkata, jangan tawar hati terhadap bangsa Filistin. Aku akan melawannya. Raja Saul pun jawab, Tidak mungkin kamu melawan dia, kamu masih terlalu muda. Tunggu Raja, Daud berkata kepada Raja Saul, hambamu adalah seorang gembala. Jika datang singa dan beruang menerkam dombanya, aku akan mengejar dan melepaskannya. dan pula kata Daud, Allah yang melepaskan aku dari terkaman singa dan beruang akan melepaskan aku juga dari bangsa Filistin. Lalu Saul pun menjawab Daud. Baiklah, pergilah. Allah menyertai engkau. Raja Saul memberikan peralatan perang pada Daud, tapi Daud tidak bisa memakainya. Akhirnya Daud pun berjalan ke sungai dan mengambil 5 batu licin dan menaruhnya dalam kantong gembalanya dan menghadapi bangsa Filistin. Ketika Goliat melihat Daud, dihinanya Daud karena Daud masih muda dan kemerah-merahan. Goliat pun mengutuk, Tingkah aku sehingga kau mendatangi aku dengan tongkat. Engkau mendatangi aku dengan tombak dan embing. Tapi aku menghadapi engkau dalam nama Tuhan semesta alam, Allah barisan Israel yang kau tantang ini. Ketika Goliat maju menemui Daud, Daud pun maju sambil mengambil batu dari kantungnya, lalu diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu terbenam di dalam dahinya. Terjerumuslah Goliat dengan muka menghadap ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Dia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Daud mengalahkan bangsa Filistin itu dalam nama Allah yang hidup, Allah Israel. Bangsa Israel pun bersorak-sorai. Nah, adik-adik sudah tonton kan videonya? Daud yang kecil mengalahkan Goliat yang besar, seperti seekor semut yang kecil mengalahkan seekor gajah. Kok bisa ya? Karena Allah memenangkan Daud. Katakan sama-sama dengan kakak. Allah memenangkan Daud. Yes. Daud selalu mengandalkan Allah dalam segala hal. Dia berani karena dia tahu apa yang dilakukan itu adalah hal yang benar. Nah, adik-adik jangan takut jika mau melakukan sesuatu yang benar atau melakukan sesuatu yang baik. Saat kita mengandalkan Tuhan, semuanya pasti dimenangkan oleh Tuhan. Iya kak, pasti dimenangkan oleh Tuhan. Loh, apa ini Christian? Ini pedang yang kudapat karena Raja Daud tidak menggunakannya. Raja Saul sudah memberikannya pada Daud, tapi Daud tidak memakainya. Oh iya, betul juga. Waktu Raja Daud belikan pedang, dia tidak memakai pedangnya karena berat. Dia menggunakan batu dan mengandalkan Tuhan. Dia berdoa sebelum berperang melawan Goliat. Nah, adik-adik, jangan pernah takut untuk melakukan hal yang baik dan yang benar. Kedua, harus selalu mengandalkan Tuhan. Oke adik-adik? Oke kak, aku mau main dulu dengan pedang ini. Kayaknya kalau ada pedang enaknya pakai topeng. Sian. Oh, topeng. Tapi kan aku nggak bisa bikin topeng kak. Oke, kakak bantu. Kita bikin topengnya adik-adik yuk. Cara membuat topeng kertasnya, kita membutuhkan kertas, boleh kertas warna-warni, kertas kardus bekas, atau kertas HVS. Dan juga kita perlu gunting. Kertasnya harus berukuran panjang, seperti ini. Kita lipat kertasnya menjadi 2, memanjang, seperti ini. Lalu kita buat segitiga di atas dan segitiga di bawah.
seperti ini. Lalu kita lipat seperti ini. Sudah dilipat. Setelah dilipat, kita lipat lagi dari atas sini ke bawah sini. Jelas begini. Lalu kita gunting bagian sininya. Minta bantuan kakak atau papa atau mama ya waktu menggunting. Seperti ini. Cara pasangnya kita praktekkan pada Christian. Taruh topengnya di depan seperti ini dengan posisi yang seperti tadi. Tahan dan yang ininya tarik ke belakang. Jika kurang panjang, boleh digunting lagi sebelah sininya. Lalu bagian atas ditarik ke atas. Dan di bawah ditahan. Jadilah topeng. Nah, topengnya sudah jadi, Christian. Iya, Kak. Terima kasih. Aku bisa bermain bersama dengan teman-temanku setelah ibadah sekolah minggu ya. Sip. Nah, adik-adik masih ingat kan cerita tadi? Siapa nama orang yang mengalahkan raksasa? Yes, namanya Daud. Lalu siapa nama raksasanya? Ya, namanya Goliat. Kenapa Daud bisa mengalahkan raksasa yang besar? Karena Daud mengandalkan Tuhan. Ya adik-adik, Daud menang dalam nama Tuhan. Seperti sebuah lagu ya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Ya, siapa di sini yang mau menang bersama Tuhan? Yes, adik-adik jangan lupa tetap berdoa dan juga baca firman. Oke adik-adik semuanya, siap melakukan firman Tuhan? Siap mengandalkan Tuhan? Ayo kita berdoa. Tapi sebelumnya Christian, kakak ambil dulu ya pedangnya biar kita berdoa dengan sikap yang benar. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur buat hari ini. Kami sudah dengar cerita tentang Daud yang mengalahkan Goliat. Kami juga mau Tuhan seperti Daud yang mengandalkan Tuhan dan menang dalam nama Tuhan. Mungkin bukan dalam peperangan Tuhan, tapi mungkin dalam pelajaran kami, dalam sekolah kami, dan segala aktivitas kami. Kami mau terus mengandalkan Tuhan agar kami bisa memberikan yang terbaik juga Tuhan buat kemuliaan nama Tuhan. Ampuni segala dosa kami Bapa, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan juga bila ada teman-teman kami, adik-adik sekolah minggu yang sedang sakit, berikan kesembuhan agar mereka bisa beraktivitas dengan baik dan seperti semula. Berikan juga kesehatan dan rezeki bagi orang tua kami agar segala sesuatunya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya. Nah, Bang, tadi kan kita sudah mendengarkan khotbah. Iya, nah, Bang. sekarang waktunya kita memberikan persembahan nih, Bang. Oh, persembahan, Kak? Iya. Oh, tapi kan kita masih online, Kak. Iya, Cara memberi Bang. persembahannya gimana, Kak? Caranya, persembahan dapat dikumpulkan kepada mama dan papa dan diserahkan ke gereja melalui Sintua sektor masing-masing. Atau gimana, Bang, caranya yang kedua? Atau bisa juga datang ke kantor pada hari Selasa, Ya. Jumat, dan Sabtu. Atau melalui rekening gereja yang ada di Warta Jemaat ya, Bang ya? Betul, Kak. Oke deh. Nah, sekarang sambil memberikan persembahan, kita mau nyanyi lagu Dison Adong Huboan Tuhan. Tuhan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Iya Bang Emon, sekarang kita sudah berada di penghujung kebaktian kita ya. Sudah selesai Kak? Iya, kita sudah selesai. Gak kerasa ya Kak? Iya Bang. Nah, tapi sebelum kita bubar, ada pengumuman nih. Pengumuman Kak? Iya. Apa tuh Kak pengumumannya? Pengumumannya adalah tetap terapkan protokol kesehatan. Caranya? Apa aja tuh Bang protokol kesehatannya? Ada 6. Oh ada 6. Ya. Yang pertama, memakai masker. Terus yang kedua apa Bang? Kedua, mencuci tangan. Ya, yang ketiga, menjaga jarak. Nah, lalu yang keempat, jangan lupa untuk makan makanan bergizi. ya, makanya jangan cuma jajan-jajanan yang kurang sehat ya adik-adik, nanti bisa sakit perut dan imunitas tubuh kita berkurang. Oke deh, nah lalu yang kelima apa Bang? Melakukan olahraga. Kalau bisa setiap hari ya. Betul kan. Oke, lalu yang terakhir kita harus menjaga kebersihan diri. Jangan lupa cuci tangan, sikat gigi, mandi yang rajin ya. Iya. Oke. Lalu kita juga selalu mengingatkan adik-adik untuk berdoa dalam segala hal dan membaca Alkitab setiap hari. Dan yang terakhir apa Bang? Selalu dengar-dengaran kepada mama dan papa. Iya, jangan lupa ya adik-adik. Oke deh, kita bertemu lagi di minggu depan. Minggu depan. Dadah. 76 tahun kemerdekaan negaraku. 76 tahun yang lalu, penuh pengorbanan dan perjuangan rakyat Indonesia
untuk meraih kemerdekaan. 76 tahun yang lalu, semangat perjuangan berkobar bersama untuk meraih kemerdekaan tanpa membedakan suku dan agama. 76 tahun sudah berlalu. Aku, kamu, kita semua, mari kita bergandengan tangan. Mari kita bersama mengisi kemerdekaan ini dengan baik. Terima kasih pahlawan untuk nyawa dan darah yang dikorbankan untuk Indonesia. Terima kasih Tuhan untuk 76 tahun kemerdekaan negaraku, Indonesia. Merdeka! Merdeka! Indonesia negeriku, Indonesia negeriku, 76 tahun sudah kemerdekaanmu, hasil perjuangan para pahlawan bangsa. Indonesia negeriku, indah alammu, ramah rakyatmu, damai dan jayalah selalu. Indonesia negeriku, tempatku bernaung sampai akhir hayatku. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap sedia mempertahankan Indonesia. Kita tetap sedia membela negara kita. Dirgahayu bangsaku. Tepat hari ini tanggal 17 Agustus, kami bangsa Indonesia merayakan ulang tahun bangsaku 76 tahun. Ada kesedihan di mana kami merayakannya di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tidak ada kemeriahan, tidak ada perlombaan, tapi kami bangsa Indonesia tetap semangat 45. Kami selalu berdoa untukmu negeriku tercinta. Tuhan, pulihkan bangsaku, pulihkan negeriku tercinta, pulihkan dunia ini. Mari bergandeng tangan, perkuat iman, hilangkan perbedaan, karena kita Indonesia. Dirgahayu bangsaku, merdeka untuk bertumbuh, merdeka untuk berkarya, merdeka untuk menang. Dirgahayu Indonesia. Terima kasih. Shalom, nama saya Joen. Kali ini saya akan membacakan puisi. Merdeka. Merah putih bendera kita. Tapi jika tidak karena merah putih, kita tidak bisa merdeka. 17 Agustus 1945 adalah hari terakhir
mencucurkan keringatnya. Karena Indonesia sudah merdeka. Rasa cinta untuk Indonesia terdengar. Tapi COVID-19 adalah musuh yang sekarang. Jadi jangan lengah agar jadi merdeka. Terima kasih. Salam, perkenalkan nama saya Angelika Eliana Silalahi dari kelas besar. Sekarang saya akan membacakan puisi tema kemerdekaan. Hari ini teringat sang pembawa bambu runcing, berlari menghindari desingan peluru demi merebutkan kemerdekaan. Semangatmu kian membara. Kau berdiri dengan gagap dan tegap. Kau tak pedulikan rasa sakit demi sang ibu pertiwi. Namamu, kisahmu, dan pengorbananmu akan terus kami kenang. Kami jadikan panutan demi majunya generasi bangsa. Kini kaki telanjang penuh luka, pakaian lusuh bercoreng darah, telah terbayar dengan kemerdekaan yang hakiki. Teruntuk pahlawan yang berjuang, pahlawan yang tak kenal kata lelah. Kami gaungkan terima kasih untukmu, pahlawan tanpa jasa. Indonesia tetap merdeka. Terima kasih kakak-kakak sekolah minggu. Shalom. Halo, nama saya Janasa. Saya akan membacakan puisi yang berjudulkan Sang Pemimpin. Sang Pemimpin. 17 Agustus 1945 adalah hari kemerdekaan. Terdengar suara sorak-sorai untuk sang pemimpin. Terdengar suara tangisan karena wafatnya para pejuang bangsa, yaitu mereka, sang pemimpin. Cucuran darah berada di tubuh para pahlawan untuk membuat Indonesia merdeka, karena kalian adalah sang pemimpin. Di COVID-19 ini banyak orang yang terpapar, tapi mereka berjuang untuk menjadi sang pemimpin. Kita tidak perlu Batman, Spiderman untuk menjadi pahlawan kita. Padahal pahlawan yang sebenarnya yaitu mereka, sang pemimpin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.